Baiklah, langkah selanjutnya yang akan kita kerjakan sekarang adalah kita akan menyamakan terlebih dahulu warna pada bagian bawah dari background ini dengan bagian dari anchor point ini. Hal ini kita lakukan untuk memberikan kesan yang lebih realistik pada background yang kita buat ini. Terlebih dahulu kita aktifkan Direct Selection Tool, kemudian kita pilih pada anchor points ini. Jika sudah, kita dapat mengaktifkan Eyedrops Tool dan kita klik di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan atau kita buat seleksi pada anchor points yang lain. Nah, seperti ini. Baik, hingga menjadi seperti ini. Kemudian sekarang kita buat sekali lagi sebuah objek dengan menggunakan ellipse tool di sini. Kita zoom. Baik, kita buat objek-objek berbentuk bulat. Nah, seperti ini. Kemudian ubah warna dari objek ini. Aktifkan panel swatch dan pilih warna putih. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mengaktifkan fill di sini terlebih dahulu. Kita pilih warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, aktifkan panel transparansi. Kemudian ubah blending modenya menjadi overlay. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita dapat masuk kembali pada menu effect. Kemudian pilih blur dan pilih Gaussian blur. Di sini Anda dapat memasukkan nilai 2 pixel pada radius dari Gaussian blur. Nah, jika sudah, klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Kita aktifkan kembali panel transparansi. Kemudian kita kurangi opacity-nya menjadi sekitar 50%. Jika sudah, kita lakukan pengkopian dan kita perbanyak dengan besar dari objek yang bervariasi. Kemudian jika sudah seperti ini, kita randomkan posisi dari masing-masing bulatan ini. Lakukan pengkopian kembali. Hal ini kita buat untuk memberikan efek bias dari sinar pada background ini. Hingga menjadi seperti ini. Baik, langkah berikutnya adalah kita berpindah pada artboard kedua di sini. Kita zoom pada artboard kedua ini. Kemudian di sini kita buat sekali lagi sebuah objek berbentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan warna gradasi pada objek ini. Kita ubah warnanya.
Di sini dapat Anda pilih warna pada gradasinya. Baik, jika sudah seperti ini, maka kini pada tipenya Anda dapat memilih radial. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jika sudah, kita klik di sini reverse gradient dan hasilnya seperti ini. Sekarang aktifkan gradient tool pada tool panel, kemudian pada gradient tool ini dapat kita pindahkan ke arah pinggir. Nah, seperti ini. Baik, seperti ini. Kita membuat gradasi warna menjadi seperti ini. Baik, jika sudah, kita buat sekali lagi sebuah objek berbentuk lingkaran seperti ini. Kemudian kita dapat masuk pada menu objek, kemudian pilih envelope distort dan klik make with warp. Maka akan muncul sebuah kotak dialog warp option di sini. Di sini kita dapat melihat hasil dari efek warp. Maka bulatan sempurna tadi telah menjadi seperti ini. Kemudian kita dapat melakukan pengaturan pada warpnya dengan menggeser slider pada band ini. Nah, seperti ini. Kita pilih hingga menjadi sekitar 75%. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita dapat klik OK. Kemudian kita atur sekali lagi gradasi pada objek ini. Namun sebelum kita mengatur gradasi pada objek ini, kita dapat melakukan expand terlebih dahulu pada objek ini. Karena di sini kita tidak dapat melakukan pengaturan atau editing pada bentuk maupun warna dari objek. Karena itu kita memerlukan untuk melakukan expand terlebih dahulu pada objek ini. Caranya, kita dapat masuk pada menu objek dan klik di sini expand. Nah, maka akan muncul sebuah kotak dialog expand seperti ini. Kemudian pada expand di sini, kita aktifkan objek dan fill seperti ini. Jika sudah, klik OK. Maka kita dapat melakukan pengaturan atau editing pada objek ini sekarang. Maka sekarang kita dapat melakukan pengaturan dan editing pada objek ini. Nah, setelah ini kita aktifkan gradient tool, kita lakukan pengaturan terhadap gradasi warna dari objek ini. Nah, seperti ini. Atau di sini kita cerahkan warnanya. Aktifkan gradient tool kembali. Nah, hingga menjadi seperti ini. Jika sudah, kita perkecil. Kemudian kita pasangkan pada bagian dari bulatan tadi. Jika sudah, kita memberikan efek inner glow terlebih dahulu pada bulatan ini. Caranya di sini kita dapat masuk pada menu efek. Kemudian kita klik stylish dan kita klik inner glow. Nah, seperti ini. Pada opacity kita turunkan menjadi sekitar 55. Seperti ini. Kemudian kita klik preview untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Kita telah mendapatkan sebuah hasil objek seperti ini. Jika sudah, kita buat sekali lagi sebuah objek bulat seperti ini. Kemudian kita atur di bawah dari hasil atau objek pertama tadi. Kemudian jika sudah, klik kanan, arrange, dan klik send backward. Lakukan sekali lagi. Nah, seperti ini. Kemudian hal ini kita akan membuat bayangan dari objek pertama ini, yang akan kita buat sebagai efek tetesan air pada background jendela yang telah kita buat tadi. Di sini kita lakukan pengaturan terhadap gradasinya. Kita dapat langsung membalikkan gradasinya.
Kemudian kita lakukan pengaturan. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita seleksi semua. Kemudian kita pipihkan bentuk dari objek ini. Nah, hasilnya maka menjadi seperti ini. Kita sedikit perkecil. Baik, hingga menjadi seperti ini.